Di sini saya Kiki Amelia akan menjelaskan tentang analisis aktivitas investasi. Apa sih aktivitas investasi? Aktivitas investasi yaitu uang masuk dan keluar yang terkait dengan investasi jangka panjang perusahaan. Aktivitas investasi jangka panjang mencakup pembelian dan penjualan aset tetap. Pembelian efek ekuitas atau utang perusahaan lain juga masuk kategori aktivitas investasi. Secara garis besar, aktivitas investasi berkaitan dengan menumbuhkan bisnis dan membawa keuntungan ke perusahaan dalam jangka panjang. Aset dikelompokkan menjadi dua. Yang pertama yaitu aset lancar atau yang biasa disebut current asset. Ialah sumber daya atau klaim sumber daya yang dapat langsung diubah menjadi kas sepanjang siklus operasi perusahaan. Yang termasuk golongan aset lancar yaitu kas, setara kas, efek piutang, derivatif persediaan, dan beban diterima di muka. Sedangkan untuk aset tidak lancar, yaitu sumber daya atau klaim atas sumber daya yang diharapkan dapat memberikan manfaat pada perusahaan selama periode melebihi periode kini. Yang termasuk golongan aset tidak lancar yaitu properti, pabrik, peralatan, dan lain-lain. Sedangkan untuk aset jangka panjang seperti properti, pabrik, peralatan, aset tak berwujud, investasi, beban-beban yang ditangguhkan. Untuk aset keuangan sendiri yaitu seperti surat berharga atau sekuritas dan investasi. Aset keuangan ini dinilai pada nilai wajar atau nilai pasar yang diharapkan dapat memberikan imbal hasil yang setara dengan biaya modal yang telah disesuaikan dengan resiko mereka. Aset perusahaan terdiri atas sebagian aset perusahaan. Aset ini dinilai pada biaya dan merupakan aset operasi produktif yang diharapkan memberikan imbal hasil pada laba normal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan saya lanjutkan, yaitu pembahasan tentang kas dan setara kas. Apa itu kas? Kas adalah aset yang paling liquid, mencakup mata uang, deposito dana, money order, dan cek. Ya, jadi kas adalah elemen dari neraca atau aset perusahaan yang paling liquid. Kenapa yang paling liquid? Karena kas sangat mudah untuk dipergunakan dan adalah salah satu elemen yang harus siap di perusahaan apabila ada pembiayaan yang memerlukan dana cepat. Setara kas adalah tergolong aset sangat lancar atau investasi jangka pendek. Ya, jadi yang setara kas itu dimaksud adalah investasi yang jangka pendek yang paling liquid lah, investasi yang paling liquid, yang mana siap dikonversi menjadi kas, ya sangat mudah untuk dicairkan. Tidak seperti investasi jangka panjang yang butuh waktu jatuh tempo yang sangat lama ataupun sulit untuk dicairkan. Nah, jadi yang dimaksud setara kas adalah investasi yang sangat liquid atau yang hampir jatuh tempo sehingga risiko perubahan harga yang disebabkan pergerakan tingkat bunga hanya minimal. Ya, jadi tidak terlalu investasi jangka pendek yang tidak terlalu terpengaruh oleh fluktuatif harga ataupun bunga. Likuiditas yaitu jumlah kas yang dapat diperoleh dalam periode singkat, juga terkait dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat jatuh tempo. Yang dimaksud likuiditas di situ adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo. Ya, pada saat perusahaan ini dinilai liquid, artinya adalah perusahaan ini dinilai mampu menutupi kewajibannya, menunaikan kewajibannya pada saat jatuh tempo. Selanjutnya adalah analisis aset. Dalam analisis aset, konsep likuiditas sangat penting. Ya, likuiditas memberikan fleksibilitas untuk memanfaatkan kondisi perubahan pasar, dan untuk bereaksi terhadap tindakan strategis pesaing. Ya, jadi likuiditas ini sangat penting dalam pengambilan keputusan, pengambilan tindakan
terutama dalam menanggapi strategi pesaing ya. Jadi kadang suatu perusahaan itu mampu bersaing dengan perusahaan lain, yaitu dari segi likuiditasnya. Apabila perusahaan ini benar-benar memiliki likuiditas yang sangat tinggi, maka perusahaan itu bisa mendapatkan harga yang lebih murah ya, karena mungkin dia bisa bayar di awal, bisa bayar di muka ya, tidak tempo, karena saking liquidnya, saking memiliki aset yang liquidnya itu sangat banyak suatu perusahaan, maka dia bisa menanggapi strategis pesaing. Likuiditas juga terkait dengan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban saat jatuh tempo ya, seperti yang tadi saya bilang ya. Likuiditas ini menjadi penilaian terutama pada perusahaan-perusahaan yang bekerja sama, yang MOU dalam bentuk kredit, atau tempo. Ini sangat dinilai ya, apakah perusahaan ini liquid atau tidak ya, bisa menjadi bahan pertimbangan untuk memberikan term of payment pada perusahaan tersebut. Analisis aset juga mempertimbangkan sejauh mana setara kas diinvestasikan pada efek ekuitas. Perusahaan dapat mengalami penurunan likuiditas jika nilai pasar dari efek investasi tersebut turun ya. Jadi yang dipertimbangkan dari setara kas ini juga adalah apakah perusahaan tersebut ini memiliki elemen setara kas yang diinvestasikannya ini besar atau tidak ya. Apabila setara kas ini sangat besar, barangkali lebih besar daripada daripada elemen-elemen yang liquid lainnya, terutama yang paling liquid itu ya kas dan bank itu, nah, maka ini bisa menjadi pertimbangan penting ya, karena apabila likuiditas setara kasnya ini terlalu besar yang diinvestasikan ya, barangkali sangat terpengaruh dengan fluktuatif harga di pasar efek. Kas dan setara kas seringkali dibutuhkan sebagai saldo kompensasi untuk mendukung suatu perjanjian pinjaman atau jaminan utang ya. Jadi seperti yang tadi kita bahas bahwa kreditur dalam memberikan keputusan apakah ini bisa diklaim atau tidak, apakah ini bisa ditempo atau tidak, lantas seperti apa syarat-syarat yang harus dipenuhinya. Nah, itu biasanya melihat dari elemen kas dan setara kas ini apakah liquid atau tidak. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya melanjutkan presentasi yang sebelumnya ya dari Kang Rifki. Perkenalkan, saya Asep Sukarjan dari Pertiwi Karawang. Poin selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai aset tetap, kawan-kawan. Bahwa aset tetap ini adalah aset berwujud ya, yang sebagai penyangga atau berkontribusi langsung terhadap sebuah produksi ya, berjalannya produksi di suatu perusahaan. Nah, aset tetap ini biasanya usia atau nilai ekonomisnya melebihi dari 1 tahun. Oleh karena itu, perusahaan menyajikan di bagian aset tidak lancar. Nah, ini aset tetap. Lalu, peningkatan aset tetap biasanya ya, ini merupakan sebuah harapan, sebuah sinyal terhadap masa depan para karyawan. Misalnya teman-teman yang mungkin pernah pengalaman di salah satu perusahaan, misalnya di bagian tertentu di lapangan, ternyata perusahaan kita ini misalnya membeli mesin, ya mesin apa, misalnya kalau di bidang forging atau mesin forgingnya, mesin pressnya ataupun mesin CNC-nya, nah itu kan dia nilainya wow sampai miliaran ya kawan-kawan ya. Mungkin teman-teman tahu. Nah, ketika perusahaan membeli sebuah mesin ya
yang harganya seperti itu, dan dia otomatis nilai ekonomisnya lebih dari setahun kawan-kawan. Dan kontribusinya terhadap produksi sudah jelas karena alat itu adalah sebagai pencetak barang yang akan kita jual misalnya. Nah, itu disebut sebagai aset tetap. Nah, aset tetap ini memberikan sinyal kepada karyawan bahwa masa depan kita ini masih jauh, maksudnya masih ada harapan nih, perusahaan ini berarti masih berkembang terus gitu, berkembang pesat sampai bisa membeli mesin yang segitu mahalnya. Nah, berbeda misalnya ketika perusahaan kita yang tadinya sudah menjalankan produksi yang sudah bertahun-tahun tidak ada peningkatan aset ya, yang sudah ada saja yang kita pakai, itu biasanya kita belum tahu nih masa depan kita, atau bahkan ternyata produksi kita malah semakin hari semakin berkurang nih. Ini jangan-jangan penjualannya makin berturun, otomatis income-nya juga perusahaan makin berturun kawan-kawan. Nah, itu bisa saja kita berpikir it's negatif ya terhadap sebuah atau terhadap kondisi perusahaan. Jadi masa depan kita apa masih bagus atau enggak gitu ke depannya ya. Nah, lanjut lagi ke yang tadi, ketika membayar pembelian mesin, perusahaan akan mencatatnya sebagai arus kas keluar aktivitas investasi ya. Secara khusus itu kita sebut sebagai belanja modal ya, atau net capital expenditure. Poin pentingnya di sini ya, poin penting lainnya yang harus kita cek atau kita pastikan adalah mengenai depresiasinya. Depresiasi itu mewakili depresiasi itu adalah sebuah penurunan ya dari manfaatnya aset kita. Nah, misalnya tadi mesin kita mesin forging yang dia umurnya bisa sampai 10 tahun gitu kan. Nanti setiap bulan atau setiap tahunnya itu otomatis ada depresiasi ya, atau penurunan nilai harga mesin itu gitu. Jadi artinya ketika kita membeli baru 1 miliar dalam jangka 1 tahun sudah dipakai, itu tidak mungkin kita bisa menjualnya lagi. Nanti ketika akan menjualnya dengan harga 1 miliar otomatis bisa turun. Nah, itu nilai turunnya itu merupakan atau bisa itu disebut depreciation. Jadi ketika belanja modal lebih besar daripada depresiasi, perusahaan sedang meningkatkan kapasitas produksinya gitu kan. Biasanya kalau perusahaan membeli alat-alat baru seperti itu sudah jelas bahwa perusahaan sedang menambahkan tingkat produksinya gitu. Selisih antara belanja modal ya dengan depresiasi kita sebut sebagai investasi bersih atau net investment kawan-kawan. Ya, atau dengan kata lain kapasitas produksi meningkat selama investasi bersih positif. Nah, selanjutnya bahwa perusahaan mungkin membiayai pembelian aset tetap melalui pendanaan internal, artinya dana yang dipunyai atau modal yang dipunyai oleh perusahaan. Nah, tapi jika perusahaan tidak mempunyai modal untuk membeli suatu aset itu ya, perusahaan dapat mengumpulkannya dari eksternal ya. Ya, misal ya seperti dengan menerbitkan saham ataupun surat utang gitu ya. Itu biasanya dalam sebuah perusahaan umum lah, ketika kita tidak punya modal pasti ada niatan untuk meminjam dari luar gitu. Nah, seperti itu mengenai aset tetap kawan-kawan. Selanjutnya izinkan saya menjelaskan satu poin lagi, yaitu di poin selanjutnya mengenai piutang. Piutang ini merupakan nilai jatuh tempo ya yang berasal dari penjualan barang. Ya, kita biasanya menjual barang, invoice 30 hari atau 60 hari diterbitkan, barulah dibayarkan setelah itu. Atau misalnya menjual barang dibayarkan baru dari customer itu di 30 hari atau 60 hari. Nah, jadi itu ketika barang keluar tapi uang belum masuk, nah itu bisa itu merupakan sebuah piutang ya. Nah, mencakup dari nilai jatuh tempo yang berasal dari aktivitas seperti sewa dan bunga ya biasanya. Nah, kelompok piutang yaitu satu misalnya piutang usaha mengacu pada janji lisan untuk membayar yang berasal dari penjualan produk atau jasa secara kredit ya. Nah, ada satu lagi yaitu dinamakan dengan wesel tagih ya.
kita menyebutnya wesel tagih, mengacu pada janji tertulis untuk membayar. Jadi biasanya ada sebuah notifikasi khusus ya, notifikasi khusus bahwa ini akan dibayarkan pada sekian sekian sekian. Walaupun memang pada awal jual beli transaksi itu biasanya sudah disampaikan bahwa pembayaran adalah 30 hari dan itu sudah disepakati misalnya kan. Nah, itu hal-hal seperti itu juga ada. Nah, adapun tadi mengenai wesel tagih itu mengacu seperti notifikasi atau catatan-catatan janji bahwa ini akan dibayarkan di periode tertentu atau waktu tertentu. Piutang ini diklasifikasikan sebagai aset lancar, kawan-kawan. Kalau tadi itu aset tidak lancar, dan sedangkan piutang ini lancar. Jadi jika diharapkan akan direalisasikan atau ditagih dalam waktu 1 tahun atau 1 siklus operasi. Jadi sering bahwa piutang ini berjalan terus gitu, muter terus gitu. Jadi maksudnya dia masuknya ke kategori aset lancar. Kebetulan sekian dari saya kawan-kawan. Next akan dilanjutkan oleh Kang Taufik mungkin ya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Taufik Abdul Saman mohon izin melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya ya. Baik, saya mulai penjelasan saya dimulai dari analisis piutang, yaitu analisis yang berdampak terhadap posisi aset dan arus laba perusahaan yang saling terkait, yang saling terhubung, di mana perusahaan itu sendiri mempunyai pengalaman yang tidak dapat menagih semua piutangnya di beberapa periode sebelumnya. Ambil contoh misalnya kasus PT ABC misalnya. Dalam 1 periode atau 2 periode tingkat perputaran piutangnya itu mengalami kenaikan dan penurunan. Di sini garis besar adalah semakin cepatnya syarat pembayaran semakin baik juga bagi perusahaan. Begitu juga pula dengan modal kerja yang tertanam dalam piutang tersebut, maka pula akan menjadi modal atau kasnya kembali untuk perusahaan tersebut. Jadi itu adalah analisis piutang di mana dalam 1 periode dilihat perputaran tingkat piutangnya seperti apa, kenaikan atau penurunan. Penjelasan berikutnya yaitu kolektibilitas piutang satu kelompok hanya dapat diestimasi berdasarkan pengalamannya di masa lalu. Poin penting dari kolektibilitas piutang ini itu dipengaruhi oleh kemampuan ya perusahaan dalam menagih piutangnya. Ambil contoh misalnya di PT ABC. Dalam 2 periode di 2015 dan 2016, misalnya di 2015 periode penagihan piutangnya itu mencapai 10 hari. Sedangkan di 2016 itu mencapai 20 hari. Dan di situ ada penurunan ya dari 2015 dan 2016. Dan ini dipengaruhi oleh kemampuan perusahaan dalam menagih piutangnya. Itu poin penting dari kolektibilitas piutang. Kemudian ada resiko analisis, di mana resiko analisis ini yaitu pengalaman di masa lalu yang mungkin tidak menjadi alat prediksi yang layak ya, terhadap kerugian satu perusahaan di masa depan atau terhadap kegagalan perusahaan dalam mencerminkan kondisi saat ini. Itu resiko analisis. Kemudian ada resiko kolektibilitas, yaitu manajemen yang sering menggunakan pengalamannya di masa lalu, pengalaman di periode sebelumnya dalam menghadapi kondisi ekonomi, kondisi politik yang tidak dapat diprediksi, yang tidak stabil, di mana manajemen atau perusahaan menggunakan pengalaman di masa lalu. Itu disebut dengan risiko kolektibilitas. Nah, dalam memeriksa kolektibilitas piutang ini ada beberapa cara ya. Ada beberapa cara yang digunakan sebagai alat analisis ya. Yang pertama bisa dengan cara membandingkan persentase piutang terhadap penjualan perusahaan. Misalnya perusahaan satu, perusahaan bersaing dengan perusahaan kedua misalnya. Kita dibandingkan persentase piutangnya terhadap penjualan. Cara yang kedua mungkin dengan memeriksa ya, konsentrasi pelanggan risiko meningkat jika piutang terkonsentrasi pada satu atau sedikit pelanggan. Cara yang ketiga
mungkin bisa dengan menghitung dan menyelidiki tren periode ya. Di sini yang dihitung adalah rata-rata kolektibilitas piutang, kemudian dibandingkan dengan syarat kredit pelanggan itu seperti apa terhadap satu industri atau satu perusahaan yang bersangkutan. Ada cara keempat dalam memeriksa kolektibilitas piutang, itu bisa dengan menentukan bagian piutang yang merupakan pengalihan atau perpanjangan dari piutang atau wesel tagihnya di masa lalu. Itu 4 cara untuk memeriksa kolektibilitas piutang. Selanjutnya itu ada deskripsi piutang, di mana deskripsi piutang ini dalam laporan keuangan atau catatan laporan keuangan biasanya tidak cukup memberikan tingkat keandalan mengenai apakah piutang asli atau jatuh tempo atau dapat ditagih. Keandalan piutang ini juga dapat dipengaruhi oleh suatu faktor, yaitu misalnya faktor hak pengembalian barang. Jadi hak pengembalian barang ini adalah faktor yang dapat mempengaruhi keandalan piutang itu sendiri. Itu deskripsi piutang dalam laporan keuangan seperti itu ya. Saya rasa cukup sekian ya penjelasan dari saya, melanjutkan penjelasan dari rekan-rekan saya sebelumnya. Mewakili kelompok, saya memohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih atas waktunya. Semoga apa yang kami sajikan bisa bermanfaat. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.